Pantaskah seorang public figure yang dikatakan aset negara menghina-hina kaum duafa atau kaum lemah secara finansial yang ada di Indonesia ini? Masyarakat di Indonesia ini banyak sekali yang masih mengalami kemiskinan. Sehingga pemerintah membuat program bansos atau bantuan sosial. Nah, itu dia hina-hina sebagai rakyat jelata dan kaum miskin. Lantas, saya berharap pemerintah harus mengatensi ini, harus melihat ini dan menertibkan public figure tersebut yang bernama Nikita Mirzani. Ya, itu tuh ucapan tidak berperi kemanusiaan karena menghina golongan yang tidak mampu. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, melihat perseteruan dua wanita Amazon yang sama-sama garang, sama-sama keras, sama-sama tajam, sama-sama sinis, dan sama-sama kreatif dalam menjuluki lawan-lawannya, memang berimbang. Sinisme-sinisme yang ditebar luar biasa natural. Meskipun banyak yang mengatakan itu settingan. Salah satunya adalah julukan Nikita Mirzani kepada Zanzabella, yaitu sapi gelondongan. Entahlah nemu di mana istilah Mbak Nikita ini kok sampai menjuluki orang sapi gelondongan. Sementara Zanzabella tak kalah buasnya. Dia menjuluki Nikita Batinu atau betina sarap. Nah, bagaimanakah saling adu balas antara Zanzabella dengan Nikita Mirzani? Tetapi kali ini fokus ke sapi gelondongan ya. Bagaimana Zanzabella membalas sapi gelondongan itu, yuk kita simak saja di Fakta 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya, di story ini kita barusan yang kita dengar bahwa dia mengatakan Zanzabella sebagai sapi gelondongan. Sapi gelondongan yang memukul kacamata yang dibeli dari dirinya. Kacamata seharga 1 juta menurut Zanzabella itu dipukul-pukul guys. Tetapi Zanzabella mengatakan itu bukan dia yang mukul. Itu karyawannya yang disuruh mukul kacamata itu sampai rusak berat. Meskipun oleh Nikita Mirzani hal itu malah dijadikan promosi bahwa kacamata itu memang kuat framenya, meskipun dipukul-pukul nggak pecah kan, hanya gagang dan kacanya yang lepas. Terlepas dari itu, Nikita Mirzani menjuluki Zanzabella sapi gelondongan. Apakah sapi gelondongan itu? Kalau di Jawa, khususnya Jawa Timur, sapi gelondongan itu adalah sapi yang dibeli langsung, tidak pakai ditimbang. Artinya hanya ditafsir gitu guys. Ditafsir beratnya langsung dibeli, gelondongan. Entahlah kenapa kok dijuluki gelondongan. Apa mungkin karena tubuh dari Zanzabella itu tinggi besar, berisi, dan sangat garang. Ada tatonya di dada dan juga di lengannya. Entahlah. Tetapi kemudian Zanzabella membalas di akun TikToknya dengan berjoget menunjukkan keseksiannya. Dia mengatakan, masa gini sapi gelondongan sih? Ini asli semua loh. Ini kan video seminggu yang lalu. Begitulah dia menunjukkan aksinya berjoget goyang TikTok sambil menunjukkan keseksiannya yang katanya itu asli semua. Kemudian dia menyindir Nikita Mirzani dengan slide selanjutnya di story-nya, yaitu dengan kata-kata gini guys. Itu Teti kadinya kok lepes ya? Ngerti kan maksudnya? Teti kadi, ngerti ya? Teti, apa tuh Teti? Karena memang sebelumnya di video live-nya Zanzabella mengatakan bahwa Teti dari Nikita ini pakai silikon, operasi. Jadi kalau nanti di ring mau tanding bogem mentah sama si Zanzabella, akan dipukul tuh tetinya sampai silikonnya lepas. Juga hidungnya sampai hasil operasinya itu rusak. Nah begitulah, kreatif memang, kita nikmati aja, jangan dibawa hati. Mungkin tegang-tegang daripada naik roller coaster. Lihat mereka ini berantem sangat kreatif dengan julukan-julukan yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Mungkin kita bisa mudah-mudahan terhibur. Mudah-mudahan ini hanya settingan dan tidak serius.
Katanya pakai akun palsu. Akunku nggak ada satupun yang palsu, tahu kau? Nah, angkat tangan kiri sebagai bentuk perlawanan. Tambah ke es batu. Jangan kau mau kalah cantik pun ayo. Tete aku pun besar kalau perkara tete, tapi nggak silikon, ya. Takutku ku tumbuk mencelat pula silikon barang itu. Apa pula barang itu, ya kan? Kak, ganti filter. Jangan dong, gini aja. Udah jelas. Kalian cantumkan aja nanti Zanzabela gitu. Nggak akan kulapor kalian. Yang penting mukaku nggak usah. Iya kan? Apalagi hidungku nggak silikon. Mau tengok kalian aku cantik? Cantik aku, iya. Bentar ya, Marilyn Monroe aja ya. Biar menor guys. Kok kayak banci gue. Ini aja. Nggak seram, nggak suka aku. Aku mau sadis. Nah, kayak gini aja. Ya kan? Mau bilang silikon, aku nggak ada di badanku silikon, hidungku. Kok tumbuk pun masih tetap cun dia. Kok tumbuk aku, hidungku tas, ya kan? Masih tetap cun, nggak bengkok, nggak patah. Ya kan? Apalagi teteku nggak balon. Apa? Cantiknya alami. Nggak kalian tengok mama aku kemarin cantiknya kayak gitu. Kak, mana Monik? Pantaskah seorang public figure yang dikatakan aset negara menghina-hina kaum duafa atau kaum lemah secara finansial yang ada di Indonesia ini? Masyarakat di Indonesia ini banyak sekali yang masih mengalami kemiskinan. Sehingga pemerintah membuat program bansos atau bantuan sosial. Nah, itu dia hina-hina sebagai rakyat jelata dan kaum miskin. Lantas, saya berharap pemerintah harus mengatensi ini, harus melihat ini dan menertibkan public figure tersebut yang bernama Nikita Mirzani. Ya, itu tuh ucapan tidak berperi kemanusiaan karena menghina golongan yang tidak mampu.